Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mengulang kembali materi praktikum algoritma dan struktur data 1, yaitu bagaimana cara membuat sebuah program gaji karyawan dan menggunakan fungsi if-nya menggunakan aplikasi Borland C++. Nah, sekarang kita akan masuk ke bahan soalnya. Nah, di sini sudah ada bagian input, output, dan ketentuannya. Nah, di bagian inputnya kita akan nanti masukkan nama karyawan, golongan, kemudian yang menjadi outputnya adalah nama karyawan, golongan, jabatan, dan gaji pokok. Dan ketentuannya adalah jika golongannya A, maka jabatannya manajer dan gaji pokoknya 6 juta. Selain itu, jabatan sama dengan karyawan, kemudian gaji pokoknya sama dengan 4 juta. Nah, sekarang kita akan membuat programnya dengan Borland C++. Nah, yang pertama kita akan buat library-nya, yaitu tanda pagar include stdio.h, kemudian include kembali, kita ambil yang conio.h. Nah, kemudian kita buka dengan void main, buka kurung tutup kurung, kemudian kita buka dengan tanda kurung kerawal untuk memulai input, proses, dan outputnya. Nah, sekarang kita akan deklarasikan variabel. Nah, tadi kita memakai inputnya adalah nama karyawan. Nah, kalau nama karyawan sama golongan, kita memakai char. Nah, karakter. Kemudian kita buat jumlah karakternya itu 20. Kemudian golongan. Nah, jika sudah, kita akhiri dengan titik koma. Kemudian yang bagian gaji pokok kita buat yang float. Nah, gaji pokok. Selanjutnya kita buat clrscr atau clear screen-nya. Nah, baru kita masuk ke bagian judulnya. Nah, kalau bagian judul itu kita memakai printf. Nah, misalnya program gaji karyawan. Kemudian printf. Setelah membuat judul, kita akan membuat input data. Nah, kalau buat input data itu formatnya adalah printf, buka kurung, tanda kutip 2, kemudian kita buat nama karyawan. Nah, kemudian di sini karena kita memakai chart, maka kita tidak memakai scanf lagi, tetapi gets. Nah, khusus untuk karakter itu pakai gets, buka kurung, kemudian kita tulis nama variabelnya, yaitu nama karyawan. Kalau untuk float sama integer kita memakai scanf, tetapi kalau pakai karakter atau chart itu kita memakai gets. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat untuk golongannya. Nah, golongan. Nah, di sini dimana golongan sama dengan KJ, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke bagian proses, yaitu fungsi if-nya. Jadi yang menjadi ketentuannya adalah jika golongannya A, maka jabatannya manajer dan gaji pokoknya 6 juta. Selain itu, jabatan sama dengan karyawan dan gaji pokoknya itu 4 juta. Nah, kita buat fungsi if-nya. If buka kurung, jika goalnya itu, nah di sini pakai sama dengan 2, kemudian tanda kutip 1, kemudian huruf A kapitalnya. Nah, kemudian kita sinkronkan dengan tanda atau ini, yang tanda garis 3 ini 2 kali. Kemudian goal sama dengan kita buat dengan karakternya A kecil. Nah, meskipun nanti kita inputkan
A besar atau A kecil, dia tetap memakai ketentuan dari fungsi if yang pertama. Kemudian kita masukkan ketentuannya itu gaji, yaitu jabatannya manajer dan gaji pokoknya itu 6 juta. Nah, karena memakai dua ketentuan dari kondisi ini, berarti kita buat tanda kurung kerawalnya. Nah, kemudian gaji pokok, nah kita buat dulu yang jabatan. Nah, kita print F kan. Nah, seperti ini. Print F jabatan. Nah, ini kita tulis saja. Misalnya namanya itu karyawan. Nah, ini kita buat tanda enter. Kemudian kita buat untuk ketentuan gaji pokoknya. Gaji pokok sama dengan 6 juta. Nah, kemudian kita tutup kurung kerawal untuk satu if ini. Nah, untuk ketentuan kedua kita memakai else. Nah, C, kemudian kita buka kurung kerawal. Kemudian kita copy saja yang bagian ketentuan golongan A ini. Nah, di sini kita ganti saja karyawan. Maaf, yang pertama itu jabatannya itu manajer, sedangkan yang kedua itu karyawan. Nah, kemudian gaji pokoknya itu 4 juta. Kemudian kita tutup kurung kerawal. Setelah itu kita akan menampilkan hasil prosesnya, yaitu printf buka kurung, kemudian slice n gaji pokok. Nah, kemudian gaji pokok kita buat formatnya .ttf. Nah, persen .0f. Kemudian kita masukkan variabelnya itu gaji pokok. Nah, tutup kurung, titik koma, kemudian kita tulis GC ini, kemudian kita akhiri dengan tutup programnya yaitu tutup kurung kerawal. Nah, sekarang kita akan jalankan, klik yang run. Nah, di sini akan muncul bagian judulnya, kemudian kita masukkan nama karyawannya, misalnya Hana Alfat. Nah, kalau kita klik enter, nah dia akan meminta inputan golongannya, misalnya A. Nah, di sini akan muncul jika golongannya A maka jabatannya manajer dan gaji pokoknya 6 juta. Nah, sekarang kita akan mengedit atau memodifikasi. Nah, di sini kita buat tanda enternya. Nah, kemudian di golongan kita buat tanda enter. Di golongan itu hurufnya golongan, kemudian kita run. Nah, di sini kita masukkan namanya. Nah, kemudian golongannya A. Nah, dia secara otomatis akan muncul jabatannya sebagai manajer dan gaji pokoknya 6 juta. Nah, kita akan run kembali. Jika kita masukkan golongannya misalnya C, maka dia jabatannya karyawan dan gaji pokoknya 4 juta. Karena ketentuannya tadi itu jika selain dari A itu gajinya 4 juta dan jabatannya sebagai karyawan. Nah, kita close. Nah, itulah teman-teman bagaimana caranya membuat sebuah program gaji karyawan menggunakan fungsi if. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.